Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman lahir pada 16 Mei 1900 Masehi dengan nama Mas'ud dari pasangan Raden Mas M. Utsman atau Pak Naib dan Nyi Mas Ajeng Muntokinah. Mas'ud lahir dan dibesarkan di desa kecil bernama Ploso. Di desa ini ramai dengan kemaksiatan. Karena hidup di lingkungan seperti itu, orang tua Mas'ud selalu memberikan pengawasan dan bimbingan serta menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Sebagai anak seorang bangsawan dan pegawai negeri, Mas'ud beruntung karena bisa mengenyam sekolah formal seperti SR, Mulo, HIS, bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia atau Fakultas Kedokteran UI sekarang di Batavia. Saat Mas'ud sedang menuntut ilmu di Batavia, ia mendapat perintah dari Kiai Ma'ruf untuk pulang dan melanjutkan belajar di pondok pesantren. Rupanya beliau memiliki firasat tentang Mas'ud dan mengerti apa yang pantas untuk masa depan Mas'ud. Mas'ud mengawali belajarnya di pesantren Gondang Lagi Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu tentang Al-Quran atau Tajwid dan kitab Jurumiyah atau Nahwu selama 6 bulan. Mas'ud juga mencari ilmu ke berbagai guru seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah menguasai ilmu Nahwu, Mas'ud kemudian memperdalam ilmu Shorof selama 1 tahun di Pondok Sono, Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih atau Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Abdurrahman. Hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari dan saat itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Selama di Mojosari, Mas'ud hidup sederhana. Setiap hari ia hanya makan 1 piring kecil dengan lauk seadanya. Di tengah kehidupannya yang semakin sulit, Pak Naib Utsman, ayah tercinta, meninggal dunia. Untuk menopang biaya hidupnya di pondok, Mas'ud membeli kitab-kitab kosong, lalu ia beri makna yang sangat jelas dan dijual kepada teman-temannya. Setiap hari, Kiai Haji Zainuddin diam-diam memperhatikan Mas'ud. Dalam suatu kesempatan, sang pengasuh bertemu Mas'ud dan memerintahkannya untuk tinggal di dalam pondok. "Kula mboten gadah sangu Pak Yai," jawab Mas'ud. "Ayo Cok, besok kowe arep dadi blawong Cok." Mas'ud yang tidak mengerti apa arti blawong hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Mas'ud menuruti perintah sang kiai untuk tinggal di dalam pondok. Sejak itulah Mas'ud kerap mendapat julukan blawong. Blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu, seolah burung itu punya karisma yang sangat luar biasa. Setelah mondok di Mojosari, Mas'ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu di Makkah. Haji Jazuli, demikian nama panggilannya setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Ia di sana tidak begitu lama, sekitar 2 tahun, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi. Di tengah perang saudara itu, Haji Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang ke tanah air. Sepulang dari tanah suci, Mas'ud pulang ke Ploso dan hanya membawa sebuah kitab, Dalailul Khairat. Kemudian ia meneruskan nyantri ke Tebu Ireng Jombang dan mengajar di sana sesuai perintah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ia melanjutkan ke pesantren Tremas yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Demyati. Tak lama kemudian ia kembali ke Ploso. Dengan modal tekad yang kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kedzaliman, ia mengembangkan ilmunya dengan mengadakan pengajian kepada masyarakat Ploso dan sekitarnya. Hal ini menarik simpati masyarakat, sampai akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung para murid yang berdatangan. Awalnya hanya 2 orang, lalu berkembang menjadi 12 orang. Maka dengan mengucap bismillah dan bekal tawakal,
dibentuk sebuah madrasah. Pada tanggal 1 Januari 1925, dibangunlah lembaga baru dengan nama Al-Falah. Hingga pada akhir tahun 1940-an, jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 orang dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, beliau pernah menjadi wakil sakcok atau camat, di mana pada siang hari beliau menjalankan tugasnya sebagai camat dan menuruti perintah Jepang. Sedangkan saat malam, beliau gelisah bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang. Kekejaman dan kebiadaban Jepang semakin menjadi-jadi, sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya. Bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan tasyo atau baris berbaris. Tapi kalau malam, mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Selepas Perang Kemerdekaan pada tahun 1950, jumlah santri terus meningkat hingga mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren pun dilakukan dengan meniru sistem Tebu Ireng, suatu sistem yang dikagumi Kiai Jazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir hayat, Ki Haji Ahmad Jazuli Usman dikenal istiqomah dalam mengajar santri-santrinya. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santrinya dalam belajar. Riyadhah yang ia amalkan memang sangat sederhana, namun mempunyai makna yang dalam. Thariqah Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thariqah ta'alim wa ta'allum, katanya berulang kali kepada para santri. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memanggil Sang Blawong ke hadapannya hari Sabtu Wage 10 Januari 1976 atau 10 Muharram 1396 Hijriah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaiban, pelosok Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di pelosok saat jelang kematian Ki Haji Jazuli melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian Sang Blawong yang mengajarkan banyak luhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Pasangan Kiai Haji Jazuli dengan Ibu Nyai Rodiyah dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Yang pertama Siti Azizah meninggal dunia di usia 1 tahun. Yang kedua Hadik meninggal dunia di usia 9 bulan. Yang ketiga Ki Haji Ahmad Zainuddin Jazuli. Yang keempat Ki Haji Nurul Huda Jazuli. Yang kelima Ki Haji Hamim Jazuli atau Gusmi. Yang keenam Ki Haji Fuad Mun'aim Jazuli. Yang ketujuh Mahfud meninggal dunia di usia 3 tahun. Yang kedelapan Ma'mun meninggal di usia 7 bulan. Yang kesembilan Ki Haji Munif Jazuli almarhum. Yang ke-10 Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah. Yang ke-11 Su'ad meninggal di usia 4 bulan.